Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu, kita akan baca renungan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop ini adalah perikop yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes murid Tuhan Yesus yang dikasihi. Karena Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya percaya Yohanes mengenal dalam siapa Tuhan Yesus itu. Dan Bapak Ibu Saudara, secara kronologi memang Injil Yohanes itu ditulis belakangan dibanding Injil-Injil yang lain, ketiga Injil yang lain. Kalau Injil yang lain itu Matius, Markus, Lukas itu sekitar 45 sampai 65 Masehi. Kalau Injil Yohanes itu sekitar 85 sampai 95 Masehi. Jadi Yohanes menuliskan lebih akhir dibanding Injil yang lain. Tetapi karena referensinya banyak, karena kedekatannya dengan Tuhan Yesus itu dalam, maka Injil Yohanes ini unik, berbeda dengan Injil yang lain. Menuliskan keilahian, ketuhanan Yesus itu sungguh sangat dalam. Dan dari perikop ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya dengan perumpamaan pokok anggur, ya. Pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar kalau zaman perjanjian lama itu Israel tapi tidak menghasilkan buah. Tetapi pada perjanjian baru, pokok anggur yang benar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes selalu menuliskan ini, menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang ditulis Tuhan Yesus itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ya. Dan perkataan Tuhan Yesus itu saya percaya otentik. Kenapa? Karena ditulisnya tahun 90-an Masehi. Tuhan Yesus meninggal atau wafat atau naik ke surga tahun 30 Masehi. Jadi rentang waktunya tidak terlalu lama. Maka apa yang dituliskan itu otentik. Dan yang dituliskan itu tentang perumpamaan pokok anggur. Mungkin di sekitar di situ ada pohon anggur, sehingga untuk memperjelas apa yang dimaksud dia pakai ilustrasi. Seperti guru kalau ngajar biasanya pakai ilustrasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ilustrasi yang dipakai Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar, ya, ayat yang pertama. Kemudian dan seterusnya sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kalau kita baca satu perikop itu, kata tinggal di dalam aku itu kurang lebih ada 7 sampai 8. Jadi itu perihal yang penting. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus itu adalah sangat penting.
tidak ada tempat yang lebih indah, lebih berbahagia, lebih kudus, dan lebih semua. Tidak ada tempat selain di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Yohanes menuliskan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mengkontraskan. Kalau tinggal di dalam Tuhan Yesus itu seperti apa, kalau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus itu seperti apa. Bapak Ibu, di sini dituliskan, kalau tinggal di dalam aku, ya, seperti ranting yang tinggal di dalam pokoknya, maka kamu akan dapat berbuah banyak, Bapak Ibu. Jadi kegagalan untuk menghasilkan buah itu sebenarnya bukan karena usaha kita gagal, tetapi karena kegagalan kita untuk tetap tinggal di dalam Yesus itu kita gagal. Kalau saja kita tetap tinggal di dalam Yesus, maka secara otomatis Bapak Ibu, saudara dan saya akan menghasilkan buah. Dan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang ke-8-nya. Bapakku dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak, Bapak Ibu. Jadi kegagalan untuk kita berbuah, itu karena kita gagal untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Tuhan mengkontraskan, kalau kamu tinggal dalam Kristus, dalam Yesus, kamu bisa berbuah. Kalau kamu tinggal di dalam Kristus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Bapak Ibu, jadi tinggal di dalam Kristus itu kecuali berbuah, kita juga mempunyai hak atau mempunyai kewenangan juga untuk meminta kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi apa jadinya kalau Bapak Ibu kita tidak tinggal di dalam Kristus? Bapak Ibu, coba, kamu tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam Kristus. Ekstrimnya malah dikatakan di situ, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak tinggal di dalam Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, ini perikop ini sangat dalam. Saya malam dan pagi tadi, ketika saya renungkan kembali, ini luar biasa Yohanes menuliskan. Dan kalau Bapak Ibu baca dari pasal yang ke-12, itu sebenarnya rangkaian khotbah Tuhan Yesus atau perkataan Tuhan Yesus ketika dia akan menghadapi sengsara. Pada ayat pasal 17-nya dia ditangkap dan dia mengalami sengsara buat saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali, kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kamu akan berbuah banyak. Tidak tinggal di dalam Kristus, yang pertama tadi tidak bisa berbuah, tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian yang lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, kamu akan dicampakkan ke dalam api dan dibakar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu konsekuensinya ternyata fatal. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, itu konsekuensinya fatal. Selain kita tidak berbuah, kita juga mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu sama saja saudara dan saya tidak hidup. Benar Bapak Ibu? Kalau nggak bisa berbuat apa-apa, itu sama saja mati. Berarti kalau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita mati. Makanya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ini sebenarnya konfirmasi juga apa yang diucapkan di dalam pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Konfirmasi. Jadi kalau Bapak baca dari pasal 14, 13, 14, 15 yang pasal sekarang ini, sampai 16, sampai 17, itu rentetannya luar biasa. Bapak Ibu, apa yang perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu sangat dalam dan Bapak Ibu akan dapat berkat luar biasa.
Bapak Ibu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mati seperti ranting yang tidak tinggal di dalam pokoknya. Kemarin sore saya pulang sekolah dengan Bu David, tiba-tiba saya sudah dijemput oleh Bu David di jalan di bawah pohon apa mah? Delima, ya, pohon delima, ya. Memang saya di rumah banyak pohon. Kalau pernah Bapak Ibu ke rumah saya, pohon delima. Dan pohon delima, begitu saya, Bu David udah nunggu saya di pohon delima itu ya. Saya datang, Pak, ini pohon delimanya kalau nggak buahnya sudah cukup banyak. Kalau nggak diambil segera, besok udah berjatuhan atau diambil orang dan seterusnya. Bapak Ibu, buahnya banyak. Ya, buahnya banyak. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, pohon delima ranting-rantingnya itu bisa berbuah banyak karena masih ada di dalam pokoknya atau di dalam induknya. Kalau dia sudah terlepas dari induknya, nggak mungkin bisa berbuah banyak seperti itu. Nggak bisa kami bisa menikmati buah delima. Saya sih nggak terlalu banyak makan, yang makan buah delima itu Bu David. Saya nggak terlalu suka. Tapi Bapak Ibu, itu ilustrasi. Ternyata Bapak Ibu, kalau tidak tinggal di dalam Kristus, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa berbuah, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, caranya bagaimana sih tinggal di dalam? Apakah itu sesuatu yang mistis? Ya, mungkin juga Bapak Ibu. Karena kesatuan kita dengan Kristus itu tidak bisa dilihat, ya. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi ayat ini menyebutkan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia menuruti segala perintahku, ya. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, ia menuruti segala perintahku. Jadi di dalam sini juga ada ini, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi otomatis Bapak Ibu, kalau kita menuruti firman Tuhan, itu kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kalau kita menuruti firman Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mati. Kalau orang mati nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya juga mau Paulus itu menjelaskan dengan jelas, kalau orang yang mati di dalam dosa udah nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi menuju kepada rumah Bapa di surga, nggak bisa. Kalau udah mati. Udah dalam ketidakberdayaan itu udah gak bisa apa-apa. Dia akan hidup di dalam dosa. Dia akan melakukan dosa. Sebab itu kita secara naturi sebenarnya dosa, tetapi kita sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh korban Kristus di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dengan cara apa? Ayat yang ke-7 itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu. Jadi itu serta-merta Bapak Ibu. Enggak mungkin orang berkata aku tinggal di dalam Kristus, aku tinggal di dalam Dia, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus itu orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan semakin tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu, kita akan semakin berbuah. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih apa? Lebih, kata banyak berbuah. Jadi semakin kita tinggal di dalam Kristus, semakin kita lebih banyak berbuah, lebih banyak berperan,
lebih banyak ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya senang banyak di antara kita yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ambil peran di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Dan itu menjadi ciri khas gereja kita memang, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, hari ini, pagi ini, pesannya, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dan ayat terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, kalau tadi pujian kita naikkan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Bapak Ibu, dengan cara apa? Mari kita berbuah banyak, karena dengan menghasilkan buah yang banyak, maka dunia bisa melihat Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, dan dunia boleh melihat bahwa kasih Kristus itu nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan naikkan pujian yang terakhir tadi,